Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Lukas pasal 22, teksnya ayat 24 sampai 46. Dan sudah dibagi 4 paragrafnya. Paragraf yang pertama ayat 24 sampai 30. Murid-muridnya bertengkar dengan soal yang siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Paragraf yang kedua ayat 31 sampai 34. Yesus berkata kepada Petrus akan dia 3 kali menyangkal Yesus di malam itu. Paragraf yang ketiga ayat 34 sampai 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya akan siapkan pundi-pundi, bekal, dan pedang. Itu setelah Yesus naik ke surga. Paragraf yang keempat ayat 39 sampai 46. Yesus berdua di Bukit Zaitun sampai bulunya menjadi seperti titik-titik darahnya. Kesimpulan hari ini, Yesus telah mengatakan tentang kesengsaraannya. Namun murid-muridnya tetap bertengkar tentang siapa terbesar di antara mereka. Jadi Yesus berkata, orang yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Kemudian ia berkata akan berdoa untuk Petrus yang akan digoda oleh iblisnya dan akan menyangkal Yesus 3 kali. Juga berkata supaya menyiapkan pundi-pundi, bekal, dan kasihnya. Lalu ia pergi ke Bukit Zaitun sebagaimananya biasa dan berdoa di sana sampai bulunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanahnya. Tetapi murid-muridnya tidur sebab duka citanya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus mengajar tentang prinsip pelayan dan berkata, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kedua, Yesus memperhatikan Petrus sebab dia akan 3 kali menyangkal Yesus. Ketiga, Yesus mempersiapkan murid-muridnya supaya mereka melayani setelah Yesus naik ke surga. Keempat, Yesus memohon kepada Bapa akan ambil zaman ini daripadanya, tetapi bukan kehendak Yesus, melainkan kehendak Bapa yang terjadi. Dan berdoa sampai bulunya menjadi seperti titik-titik darah. Ajaran tentang manusianya. Pertama, murid-murid Yesus masih bertengkar dengan soal yang siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Sebab mereka berpikir ingin berkuasa daripada melayani untuk orang lain. Kedua, kita harus bangun dan berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketiga, kita harus siap untuk pelayanan, pundi-pundi, bekal, dan pedang pun juga. Keempat, murid-murid tidak bisa tetap berdoa, melainkan sedang tidur karena duka cita. Mereka tidak bisa mengontrol diri sendiri juga. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan mencari status tinggi atau dianggap terbesar di dalam pelayanan dan di dalam kehidupan. Ya, karena Yesus juga datang sebagai pelayan. Kami juga harus merasa cukup menjadi sebagai pelayan. Kedua, jagalah dirimu supaya tidak menyangkal Yesus di dalam situasi apapun. Ketiga, mempersiapkan secara ekonomi, barang-barang, dan tentang keamanan juga untuk pelayanan. Kita harus mempersiapkan tentang itu. Keempat, tetap berdoa seperti Yesus berdoa sampai bulunya menjadi seperti titik-titik darah. Akhirnya PR praktek, jangan mencari status tinggi atau dianggap terbesar di dalam pelayanan dan di dalam kehidupan. Hanya memuliakan Yesus yang telah bangkit dan memberitakan tentang kebangkitan Yesus kepada orang yang belum mengenal Yesus, minimal 1 orang. Hari ini sudah Yesus Kristus bangkit, sehingga kita harus bersukacita dan memberitakan tentang kebangkitan Yesus kepada orang-orang. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus
memberkati.